Kembali bersama channel Teman Beda Alam. Hari ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari cerita berjudul Rumah Janggal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dari awal. Mohon dukungan like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan dapat membawakan cerita-cerita misteri lainnya yang tak kalah menarik. Baik, bagaimana akhir dari kisah Aldi dan Dewi? Langsung saja kita menuju ceritanya. Dewi masih berusaha menenangkan Aldi yang saat itu seperti tidak bisa menguasai dirinya. Sementara hari semakin gelap dan hampir menuju waktu maghrib. Dewi berpikir, apa jadinya jika sampai malam hari kondisi Aldi masih tetap seperti ini. Akhirnya Dewi mengambil HP-nya, mencari nomor seseorang yang dia harapkan bisa memberinya bantuan. Ya, itu adalah nomor ayahnya, Pak Sumati. Panggilan mulai tersambung. Halo, Assalamualaikum, ucap Pak Sumati. Dan pecahlah sudah tangis Dewi yang tak tertahankan dari tadi. Tangis yang berusaha Dewi sembunyikan agar psikis Aldi tidak semakin terbebani. Dewi kemudian menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada ayahnya itu. Pak Sumati meminta Dewi untuk tetap berusaha tenang dan menunggu ia datang. Maghrib akhirnya tiba. Dewi mengajak Aldi untuk sholat maghrib. Walaupun kondisi tidak memungkinkan mereka berdua untuk sholat berjamaah, tapi setidaknya Aldi masih tetap dalam pengawasan Dewi. Dewi tidak tega meninggalkan Aldi sendiri karena takut dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Sekitar 1 jam kemudian terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Assalamualaikum, terdengar suara Pak Sumati. Dewi bergegas membukakan pintu dan legalah perasaan Dewi. Akhirnya dia tidak harus sendirian lagi menghadapi peristiwa itu. Pak Sumati ternyata datang bersama Yudi, adik Dewi. Kini semua orang duduk di ruang tamu. Dengan gaya biasa, Pak Sumati mengajak ngobrol Aldi. Aldi pun menanggapi dengan jawaban-jawaban yang pendek. Memang sedari tadi, Aldi mengatakan kepada Dewi bahwa dia bingung menjawab dan menanggapi perkataan-perkataan yang dia dengar. Pikirannya kacau. Aldi lebih terlihat seperti orang yang linglung. Tak lama kemudian Dewi menyuguhkan segelas minuman kepada Aldi. Ternyata itu adalah air putih. Tanpa bertanya apa-apa lagi, Aldi langsung meneguk habis air itu. Aldi yakin itu pastilah air yang sudah didoakan oleh Pak Sumati. Dengan penuh keyakinan dan bismillah, Aldi berharap kondisinya segera membaik dengan perantara air doa itu. Obrolan kembali terjadi di ruang tamu. Secara bergantian, Pak Sumati, Dewi, dan Yudi mengajak Aldi berbincang. Aldi menyadari sepertinya mereka memang sengaja terus mengajaknya berkomunikasi agar tidak ada kesempatan bagi pikirannya untuk kosong. Hari semakin larut dan berangsur Aldi makin bisa menanggapi percakapan. Menjelang tengah malam akhirnya obrolan diakhiri. Aldi diminta untuk segera tidur agar kondisinya segera membaik. Pak Sumati dan Yudi pun menginap di rumah kontrakan itu. Azan subuh terdengar dari masjid. Semua orang bangun termasuk Aldi. Ternyata semalam tidak ada kejadian aneh lagi. Kondisi Aldi pun terlihat baik saat itu. Setelah sholat subuh, Pak Sumati dan Yudi pun pamit untuk pulang karena juga harus bersiap ke tempat kerja. Aldi dan Dewi kembali hanya berdua di rumah itu. Untuk hari itu, Dewi meminta Aldi untuk izin tidak masuk kerja sampai kondisinya benar-benar stabil. Aldi meminta Dewi untuk tetap masuk kerja.
Dia mengatakan kepada Dewi bahwa dia akan baik-baik saja istirahat sendirian di rumah. Dewi pun berangkat ke tempat kerja. Aldi kemudian rebahan di kasur yang ada di ruang tengah. Mencari hiburan, akhirnya dia menyalakan TV. Tak sengaja program berita muncul saat itu. Berita saat itu adalah tentang peristiwa tanah longsor. Masih ada beberapa korban yang belum ditemukan karena tertimbun tanah longsor. Keluarga korban saat itu menjawab pertanyaan reporter dengan isak tangis. Menonton berita itu, air mata Aldi juga ikut menetes. Namun Aldi justru merasa aneh pada dirinya sendiri. Entah mengapa perasaannya dipenuhi rasa sedih yang aneh. Sudah biasa dia menonton berita-berita semacam ini, namun tak pernah terbawa suasana hingga menangis. Makin lama, perasaan sedihnya terasa makin mendalam dan kini terasa tanpa alasan. Aldi bingung hal apa yang membuatnya sedih hingga menahan tangis saat itu. Aldi mulai panik. Trauma akan kejadian kemarin membuatnya berkeringat dingin. Bingung harus berbuat apa, tiba-tiba terlintas nama Pak Parman di benak Aldi. Apa aku harus meminta tolong kepada Pak Parman? Pikir Aldi. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa Pak Parman pernah berpengalaman menghadapi gangguan-gangguan gaib pada dirinya. Aldi memutuskan untuk sesegera mungkin pergi ke tempat kerja untuk menemui Pak Parman. Aldi juga sengaja tidak mengabari Dewi karena kasihan dengannya. Dengan persiapan seadanya, Aldi menaiki motornya menuju tempat kerjanya yang berjarak tidak sampai 2 km. Walau perjalanan itu tidak jauh, tapi fisik Aldi ternyata sebenarnya belum benar-benar baik. Dengan memaksakan diri, Aldi akhirnya sampai di tempat kerja. Dia parkirkan kendaraannya tepat di ruang tempat biasanya semua teman kerjanya berkumpul. Dengan berjalan cepat, Aldi memasuki ruang melewati teman-teman kerjanya dan hanya berfokus menghampiri Pak Parman yang duduk di ujung. Dengan sisa-sisa tenaga, Aldi langsung mengatakan, "Tolong Pak, saya kerasukan." Aldi yang lemas akhirnya didudukkan di sofa oleh Pak Parman dibantu teman yang lain. "Istighfar ya Mas," ucap Pak Parman. Bersamaan dengan Aldi yang terus mengucapkan istighfar, Pak Parman memegangi Aldi sambil membacakan doa-doa. Di saat itu semakin deras air mata Aldi keluar. Air mata karena perasaan sedih yang tak beralasan seperti sebelumnya. Pak Parman mulai menarik jari-jari Aldi, mulai pangkal hingga kuku-kuku, seraya masih membacakan doa-doa. Saat itu Aldi terlihat seperti menahan kesakitan. Pak Parman terus melanjutkan hingga akhirnya tangannya dia pindahkan ke leher Aldi. Membaca doa dengan nada yang lebih kuat, kemudian Pak Parman melakukan gerakan seperti menarik sesuatu dari leher Aldi. Saat itulah ekspresi kesakitan Aldi semakin menjadi dan lemas sudah tubuh Aldi. Terduduk lemah di sofa, didampingi Pak Parman dan beberapa teman yang lain. Salah satu teman membawakan teh hangat untuk Aldi. Setelah minum dan mulai bertenaga, Aldi mulai ditanya oleh teman-temannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aldi kemudian menceritakan peristiwa yang dia alami sebelumnya. Aldi juga menceritakan entah mengapa tiba-tiba yang terpikir olehnya adalah sosok Pak Parman. Aldi tidak menyangka bahwa Pak Parman ternyata benar-benar mengerti cara menangani gangguan gaib seperti yang baru saja terjadi. Aldi merasakan hal yang sulit dijelaskan saat Pak Parman membacakan doa sambil memeganginya. Menurut Aldi, itu tidak seperti sakit fisik yang biasa, namun rasa yang sangat sulit untuk digambarkan.
Aldi menaruh rasa hormat dan sangat berterima kasih kepada Pak Parman. Tak disangka orang yang selama ini cerita-cerita mistisnya dia dengarkan dengan sedikit cuek, ternyata menjadi orang yang menolongnya. Setelah cukup lama beristirahat, Pak Parman dan teman lainnya mengantarkan Aldi pulang ke rumah kontrakan. Bersamaan dengan itu, Aldi juga mengabari Dewi. Semua kini berkumpul di rumah kontrakan. Perbincangan terjadi di ruang tamu. Teman-teman Aldi menyarankan agar Aldi dan Dewi mudik saja ke kotanya, mumpung beberapa hari lagi musim libur kerja. Mereka menyarankan hal tersebut agar Aldi dan Dewi dekat dengan anggota keluarga lain dan bisa berganti suasana. Dewi setuju dengan usulan itu dan langsung menelpon adiknya, Yudi. Beberapa jam kemudian, Yudi datang menjemput dengan mengendarai mobil. Aldi dan Dewi akhirnya tinggal di rumah orang tuanya selama sekitar 2 minggu. Selama tinggal di sana, kondisi Aldi terlihat baik. Aldi juga selalu memanfaatkan waktu untuk banyak berinteraksi dengan anggota keluarga. Bisa dibilang tidak ada hal aneh yang terjadi selama itu. Setelah masa liburan berakhir, Aldi dan Dewi harus kembali ke kota perantauan dan kembali tinggal di rumah kontrakan. Tiba di pagi hari, Aldi dan Dewi berangkat bekerja seperti biasa. Aldi merasa aman-aman saja di tempat kerja dan banyak berbincang dengan rekan-rekan yang menanyakan perkembangan kabarnya. Tapi sepulang kerja, di saat hari menjelang senja, ternyata Aldi terlihat aneh. Dewi menanyakan apa yang dirasakan Aldi. Aldi menjawab bahwa dia baik-baik saja, namun Dewi tetap menaruh curiga. Dipegangnya tangan Aldi. Ternyata tangan itu sangat dingin dan berkeringat. Keadaan Aldi sedang tidak baik-baik saja. Tubuhnya juga mulai merasa lemas. Dewi meminta Aldi untuk istirahat. Sambil memijit tangan dan kaki Aldi, Dewi merasakan keringat dingin memenuhi tubuh Aldi. Setelah kondisi Aldi berangsur membaik, Dewi meminta Aldi untuk segera tidur lebih awal. Kejadian itu ternyata terulang kembali di hari-hari berikutnya. Walaupun di pagi hari kondisi Aldi baik-baik saja, namun ketika hampir tiba waktu maghrib, Aldi selalu tiba-tiba lemas dan berkeringat dingin. Dewi akhirnya menyimpulkan bahwa mungkin Aldi trauma dengan peristiwa gangguan pertamanya yang pada waktu itu terjadi di sore hari. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama. Dengan penuh kesabaran, Dewi merawat dan menguatkan Aldi tiap kali kondisi fisik dan mentalnya memburuk. Suatu ketika pernah pula kondisi Aldi cukup mengkhawatirkan. Dewi hingga harus meminta bantuan teman untuk mengantarkan Aldi ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan oleh dokter, Aldi hanya diberikan butiran obat mungil yang ternyata adalah obat anti cemas. Benarkah semua ini akibat kecemasan Aldi semata? Waktu terus berjalan dengan keadaan yang tak jauh berbeda. Takut gila dan juga takut mati. Itu yang dirasakan Aldi setiap kali pikirannya terganggu. Dewi mulai membelajarkan Aldi untuk bisa melawan perasaan itu sendiri. Dari pikiranlah yang dapat menyebabkan 1000 macam penyakit. Dewi selalu mengingat pesan salah seorang dokter yang pernah menangani Aldi. Aldi juga dengan rutin membaca doa-doa yang diajarkan oleh Pak Sumadi. Doa-doa yang tujuannya memohon perlindungan dari Allah atas gangguan makhluk-makhluk yang berniat tidak baik kepada manusia.
Tahun keempat kini menyisakan beberapa bulan terakhir. Suatu hari, seorang saudara sepupu menghubungi Aldi dan Dewi. Namanya adalah Mas Nando. Mas Nando memiliki seorang putra yang merupakan anggota salah satu klub badminton. Mas Nando menceritakan bahwa putranya akan mengikuti kompetisi badminton di kota tempat Aldi dan Dewi bekerja. Kompetisi itu akan dilaksanakan selama sekitar 1 minggu, mulai penyisihan hingga final. Untuk mengurangi biaya penginapan, Mas Nando meminta izin tinggal di rumah kontrakan Aldi dan Dewi bersama beberapa anggota klub yang lain. Karena kebetulan kompetisi itu dilaksanakan di masa libur kerja, maka Aldi dan Dewi pun mengiyakan permintaan Mas Nando. Di hari yang ditentukan, akhirnya Mas Nando tiba di rumah kontrakan bersama anggota klub badmintonnya. Nampak beberapa pemain yang masih berusia anak-anak ditemani masing-masing pendampingnya. Saat itu Aldi dan Dewi juga telah bersiap mudik. Setelah menunjukkan bagian-bagian rumah, Aldi dan Dewi berangkat pulang ke rumah orang tuanya. Di masa liburan itu, Aldi dan Dewi membagi jadwal. Beberapa hari mereka di rumah orang tua Aldi dan beberapa hari di rumah orang tua Dewi. Saat itu hari ketiga liburan. Mereka sedang berada di rumah Pak Sumadi, orang tua Dewi. Sebuah kendaraan terlihat datang. Oh, ternyata itu adalah Mas Nando bersama istri dan anaknya. Ternyata Mas Nando mengembalikan kunci rumah kontrakan Aldi dan Dewi. "Loh, kok cepat, Mas?" tanya Aldi. "Iya, anak-anak kalah di penyisian," jawab Mas Nando. Di beberapa waktu setelahnya, Aldi tiba-tiba dipanggil oleh Bu Sri, ibu mertuanya. Bu Sri mengajaknya untuk berbicara sebentar. Ternyata di sana sudah ada Pak Sumadi bersama Mas Nando. Mereka sengaja mengajak berbicara di tempat yang tidak terdengar oleh Dewi. Aldi mulai curiga. Pembicaraan apa sampai harus dirahasiakan dari Dewi? "Di, mending kamu cepet cari rumah kontrakan baru. Cepet pindah aja, Di." Bu Sri mengawali pembicaraan. Mas Nando kemudian diminta menceritakan lagi peristiwa yang dialaminya langsung kepada Aldi. Aldi baru tahu bahwa ternyata Mas Nando ini juga memiliki kepekaan dengan hal-hal gaib. Mas Nando mulai bercerita. Saat itu di malam kedua menginap di rumah kontrakan. Beberapa orang tidur di kamar utama dan beberapa di kasur yang ada di ruang tengah. Mas Nando memilih untuk tidur di kursi panjang di ruang tamu. Bagian depan rumah kontrakan itu memang banyak jendela kaca. Bahkan pintu utama pun juga memiliki banyak bagian kaca. Malam itu jendela dan pintu sedang tidak tertutup tirai. Di sebelah kanan rumah sebenarnya terdapat sumur tua dan bangunan rusak bekas kamar mandi yang sudah tidak terpakai lagi. Malam itu saat Mas Nando berbaring di kursi ruang tamu, tiba-tiba dari arah kamar mandi rusak di kanan rumah muncul makhluk mengerikan berjalan melewati teras rumah. Dan secara tiba-tiba pula makhluk itu sudah berada di depan Mas Nando. Mas Nando mengatakan bahwa penampakan makhluk mengerikan itu sangat mirip dengan layak Bali. Mas Nando tak bisa melakukan apa-apa saat itu. Tubuhnya kaku, niat hati ingin kabur, tapi badannya tidak bisa bergerak. Mas Nando pasrah membaca ayat-ayat dan doa sebisanya hingga makhluk itu meninggalkannya dan menghilang.
Karena itulah di keesokan harinya, begitu anggota terakhir juga tidak lolos penyisian, Mas Nando langsung mengajak pulang agar tidak harus menginap di rumah kontrakan lagi. Aldi bergidik ngeri mendengar cerita itu. Dia mulai berpikir, apakah gangguan-gangguan yang dialami selama ini ada hubungannya dengan makhluk itu. Aldi akhirnya menerima saran untuk segera pindah dari rumah kontrakan itu. Kebetulan masa kontrak yang kedua juga akan segera berakhir. Waktu yang tepat untuk mulai mencari calon rumah kontrakan yang baru. Aldi mengajak Dewi untuk pindah kontrakan, tentunya tanpa menceritakan hal yang dialami Mas Nando. Aldi hanya mengatakan ingin mencari rumah dengan suasana yang lebih nyaman. Tak berselang lama, Aldi dan Dewi mendapatkan pilihan rumah kontrakan baru. Letaknya tak jauh dari rumah sebelumnya, masih tetap dekat dengan tempat kerja dan masih dengan lingkungan warga yang sama. Aldi menghubungi Pak Gian dan menyampaikan niatannya untuk tidak memperpanjang masa kontrakan. Pak Gian pun menerima dengan baik dan mengatakan akan mengunjungi Aldi dan Dewi sebelum pindahan. Beberapa perabotan utama mulai dipindahkan ke rumah kontrakan yang baru, namun Aldi dan Dewi masih tinggal di rumah kontrakan pertama. Pak Gian akhirnya tiba di rumah kontrakan, dan saat itulah Aldi dan Dewi berpamitan langsung kepada Pak Gian. Aldi dan Dewi mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan menempati rumah itu selama 4 tahun ini. Pak Gian menyampaikan hal yang sama dan dilanjutkan sebuah pertanyaan. Mas, Mbak, mohon maaf sebelumnya, karena Mas dan Mbaknya sudah tidak tinggal lagi di sini. Bapak mau tanya, apa selama tinggal di sini Mas dan Mbak pernah diganggu? Ucap Pak Gian. Aldi meyakini yang dimaksud Pak Gian adalah diganggu oleh hantu atau semacamnya. Aldi lalu menjawab, "Gak pernah itu, Pak." "Oh ya sudah Mas, berarti sudah paham kalau yang tinggal di sini bukan dari keluarga," kata Pak Gian. Aldi akhirnya mencoba mencari tahu lebih lanjut apa maksud perkataan Pak Gian. Pak Gian akhirnya menceritakan, dulu sebenarnya selain ibunya di rumah itu tinggal pula keponakan Pak Gian. Suatu ketika keponakannya itu merantau untuk bekerja di Bali. Entah apa yang dilakukan di sana, keponakannya itu sering mengalami kesurupan. Pada akhirnya dia berhenti bekerja dan pulang kembali ke rumah itu, namun keadaan psikisnya sudah mengalami gangguan. Suatu ketika, tanpa ada yang mengetahui, ternyata keponakannya itu mengambil tali jemuran di samping rumah dan menggunakannya untuk gantung diri di sebuah pohon jauh di kebun belakang dekat rimbunan bambu. Mendengar cerita itu, Aldi dan Dewi saling bertatapan. Cerita yang sangat mengagetkan dan membuat merinding pastinya. Setelah cukup berpamitan, Aldi dan Dewi pulang ke rumah orang tuanya. Aldi dan Dewi memang belum mulai menempati rumah kontrakan yang baru. Kebetulan saat itu masih akhir pekan. Masih ada hari libur untuk mengunjungi keluarga. Dan Dewi juga sudah tidak sabar menceritakan apa yang disampaikan Pak Gian saat berpamitan tadi kepada keluarga besarnya. Saat itu anggota keluarga sedang berkumpul dan berbincang santai. Ada Pak Samadi, Bu Sri, ada beberapa tante dan keponakan Dewi. Dewi mulai membuka cerita mengerikannya. Keluarga yang mendengar cerita Dewi pun terkaget-kaget. Namun beberapa orang justru menoleh kepada Aldi. Dewi mulai curiga, apa maksud dari pandangan itu? Dewi tidak tahu bahwa Aldi lah yang justru menyimpan cerita yang lebih mengagetkan.
Maaf ya dek, kalau selama ini aku nggak pernah cerita. Sebagian anggota keluarga kita yang justru mungkin sudah tahu dari bapak dan ibu, ucap Aldi kepada Dewi. Aldi pun mulai menceritakan hal yang dirahasiakan di hadapan Dewi dan keluarga. Mulai dari cerita Pak Parman tentang penemuan mayat gantung diri yang kini mereka tahu bahwa itu adalah keponakan Pak Gian. Kemudian yang lebih membuat Dewi syok hingga terdiam, cerita Mas Nando tentang kemunculan Lea yang entah bagaimana akhirnya cocok dengan cerita Pak Gian tentang keponakannya yang kesurupan saat bekerja di Bali. Dua cerita dari orang yang tidak saling mengenal dan tidak pernah mendengar cerita satu sama lain. Belum lagi jika dihubungkan dengan penampakan bola api yang dilihat oleh Aldi. Tidak berhenti rasa ingin tahu mereka, akhirnya Dewi teringat Yusuf, sepupu mereka yang pernah menginap di rumah kontrakan. Yusuf ini justru sering disebut orang sebagai seorang indigo, namun memang jarang bercerita jika tidak ditanya. Aldi pun menuruti permintaan Dewi dan menelpon Yusuf. Halo bro, aku mau tanya. Dulu pas kamu nginep di rumah kontrakan, kamu lihat apa? Tanya Aldi. Hah? Apa bro maksudnya? Jawab Yusuf. Ayolah ngaku bro, aku udah pindah kontrakan ini. Kamu cerita aja, lihat penampakan apa di sana? Aldi terus memaksa Yusuf menjawab. Yusuf lalu berkata, maksudmu perempuan rambut panjang di samping kamar kosong itu? Semua orang tercengang mendengar percakapan yang sengaja di loudspeaker itu. Apalagi ini? Semakin lengkap cerita seram tentang rumah itu. Aldi dan Dewi akhirnya flashback mengingat 4 tahun masa mereka di rumah kontrakan itu. Mereka sebenarnya juga sering mendengar suara-suara aneh seperti tembok yang dipukul-pukul atau tumpukan kayu bakar di belakang rumah yang diangkat. Tapi selama itu mereka mengabaikannya dengan menganggapnya sebagai ulah orang iseng. Apakah memang sudah ada gangguan yang tidak disadari oleh Aldi dan Dewi sejak awal? Aldi dan Dewi mulai menempati rumah kontrakan yang baru, berharap dengan berpindah rumah kondisi Aldi akan normal sepenuhnya. Namun ternyata kadang perasaan Aldi masih terganggu dan akhirnya mempengaruhi kondisi fisiknya. Trauma akan kejadian lalu yang belum benar-benar hilang. Aldi dan Dewi menjadi belajar bahwa entah dari faktor apapun gangguan itu berasal, tapi yang terpenting, kuatkanlah pikiran kita. Lawan semua perasaan negatif. Berusaha optimis dan selalu berlindung kepada Allah. Kondisi Aldi akhirnya menjadi semakin membaik setelah hadirnya si buah hati di keluarga kecilnya. Fokus Aldi untuk merawat si kecil membuat waktu-waktu melamunnya hilang sudah. Kini Aldi, Dewi, dan putranya hidup tenang dan bahagia di rumah milik mereka sendiri. Demikian cerita berjudul Rumah Janggal ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan maupun penyampaian cerita. Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Teman Beda Alam dengan cerita misteri berikutnya.